Oke, selamat sore teman-teman. Buat yang sering sakit kepala ya, sakit perut ya, sakit di dada, jantung berdebar, bahkan sulit tidur ya, silakan di follow YouTube saya, namanya di Adulam Ministry. Lalu dengarkan itu setiap hari ya, ada banyak video di situ supaya bisa sakit kepalanya hilang, sakit perutnya hilang, bisa tidur malam ya, tapi didengerin ya, didengerin. Nggak rugi, nggak bayar ya. Silakan di follow dulu, di subscribe, lalu dilihat ya. Dan kurangi untuk melihat menonton TikTok ya. Karena makin sering kita nonton TikTok itu lebih banyak nanti hal-hal yang negatif ya bisa masuk. Tapi hal yang positif pun kalau kita lihat, ya positif dalam arti begini, flexing gitu ya. Itu bisa mempengaruhi otak kita ya. Nantulang, shalom, puji Tuhan. Kalau kita masih hidup sampai sekarang, ya kan? Oke. Kita lanjutkan lagi perjuangan. Siapa yang mau bertanya silakan request naik live-nya aja langsung guys. Bersyukur, yes. Yang masih hidup sampai sekarang, mari kita bersyukur karena kita tahu bahwa kalau kita bisa hidup sampai hari ini itu bukan karena kekuatan kita, tapi hanya karena kebaikan Tuhan ya, teman-teman semuanya. Tuhan berkati. Kita baca dulu ya. Bere, belum ada share firman tentang tuntunan penyembahan ya. Secara apa namanya? Secara lengkap memang belum aku buat ya. Jadi masih banyak yang saya bicarakan tentang penyembahan itu tercampur di dalam semua yang saya bicarakan nantulang gitu. Shalom, Opung Nisiliam, selamat sore. Diponis gagal ginjal kronis, puji Tuhan saat ini saya sembuh sempurna karena Tuhan. Amin. Terima kasih untuk kesaksiannya, Tuhan berkati. Lameson bisa buat penderita diabetes, bisa, karena lameson adalah golongan steroid ya. Total daily, haleluya, puji Tuhan. Many substances taken up or synthesized by the hepatocyte are secreted into the bile canaliculi. Yeah. The canalicular membrane forms microvilli and is associated with microfilaments of actin, microtubules, and other contractile elements. Shalom Kak Putri, semangat sore kita. Selamat berjumpa di sore hari ini bersama dengan Dr. Joseph. Buat yang belum follow YouTubeku silahkan di follow. Buat yang sering sakit kepala, sakit perut, sakit di dada, sakit cemas, sulit tidur, follow, subscribe ini YouTube saya. Dengarkan semua apa yang saya bilang di situ dan kurangi scroll TikTok. Kurangi scroll TikTok. Yang mau penjelasannya silakan naik live biar saya bantu jelasin. Kenapa kita harus mengurangi scroll TikTok? Ya. Celebration 5K lebih dok coach. Yeah. Alright. We are heading to 10,000. Ya, oke. Saya berharap YouTube saya ini bisa 10.000 supaya sembuh ya. Yang mau sembuh dan sehat ala Dr. Joseph ya. Silakan di follow dan subscribe YouTubeku ini. Yang mau sembuh aja, yang mau sehat tanpa minum obat ya, silakan di follow. Nggak rugi, pasti nggak rugi. Untung mungkin, untung mungkin iyalah, tergantung orangnya soalnya. Ya, tapi kalau rugi udah pasti nggak ya. Kalau untung tergantung sama orangnya ya.
Itu guys. The last is secretin mediated and cyclic AMP dependent mechanism that results in the secretion of bicarbonate rich fluid into the bile ducts. Salam sehat juga Ibu Intan Siombing, Tuhan berkati ya. Selamat sore Inang Mom Siadari, Tuhan berkati. Semangat selalu. Shalom Ibu Eda. Semangat gembira semuanya. Yang mau nanya silakan request naik live-nya. Yang belum follow langsung aja di screenshot dulu supaya bisa subscribe YouTube saya. Untuk apa? Kalau mau sakit kepalanya sembuh, bisa tidur ya. Oke. Kita terima dulu Ibu Maria Simbolon. Kayaknya udah pernah naik live Ibu Maria Simbolon. Jack Fate, sehat selalu Tuhan berkati. Mira Samurat 7,3 perempuan. Lebih enak kurasa nonton di YouTube. Betul sekali. Aman dia kalau di YouTube ya. Jadi kalau kita nonton di YouTube kita aman ya. Aman. Kolesterol 225 apa tinggi dok dan minum obat apa? Mira. Silakan naik live Ibu Mira ini. Tanya tolong jawab. Sekarang banyak yang pengen koma mati. Jack Fate. Naik live aja Jack Fate. Total sekresi Maresi Tanjung, shalom bapak saya dirawat di rumah sakit sudah seminggu lebih, rencana mau operasi tapi HB-nya turun. Pertanyaannya apa? Total sekresi basal harian empedu hepatik ada sekitar 500 sampai 600 cc ya. Banyak zat yang diserap atau disintesis oleh hepatosit disekresikan ke dalam kanalikuli empedu, membran kanalikuler, membentuk mikrofili dan dikaitkan dengan mikrofilamen ya, aktin, mikrotubulus dan memiliki ya. Ya, dokter kenapa bronkitis batuk sampai muntah juga dok? Apakah kena lambung? Erlina. Shalom Ibu Lili, Tuhan berkati. Yang mau nanya naik live ya. Yang mau nanya pertanyaannya dijawab silakan naik live aja. Kalau mau secara pribadi silakan langsung hubungi nomor ini. Yang bertanya di live gratis konsultasinya ya. Tapi kalau yang nanyanya di WA pakai biaya ya. Biaya konsultasi teman-teman ya. Wabela shalom, anak saya sering sakit dada. Wah Bula boleh kalau mau naik live. Silakan dibuka apa namanya itu privasinya dibuka ya di TikTok kalau mau konsultasi gratis. Ada cara pengobatan ampuh untuk diabetes mellitus dok? Almond gongso. Nggak bisa juga naik live. Ya udah, yang nggak bisa naik live follow YouTubeku. Di sini ada pengobatan ampuh. Di YouTubeku ada pengobatan ampuh ini di YouTube-nya. Di Adulam Ministry. Yang mau pengobatan ampuh follow YouTubeku. Di situ ada pengobatan ampuh, didengar tiap hari, tiap saat. Jangan buka TikTok lagi. FM Jen, thank you. Sebelum disekresikan ke dalam empedu, banyak zat diserap ke dalam hepatosit. Ya, sementara zat lain seperti fosfolipid, sebagian asam empedu primer, dan sejumlah kolesterol disintesis secara de novo
di dalam hepatosit. Mantap. Jadi 3 mekanisme penting dalam mengatur aliran empedu. Yang pertama, transport aktif asam empedu dari hepatosit ke kanalikuli empedu. Yang kedua, transportasi aktif anion organik. Dan yang ketiga, sekresi kolangioselular. Yang terakhir adalah mekanisme yang dimediasi oleh sekretin, ya, dan bergantung pada AMP siklik yang menghasilkan sekresi cairan yang kaya bikarbonat ke dalam saluran empedu. Saya masih muda, sudah terkena tipe 1, harus suntik insulin terus. Ada cara lain, Dok? Ya udah, coba naik live biar aku kasih jelas. Kalau nggak mau naik live, konsultasi pribadi, ya. Yang mau konsultasi pribadi ada pakai biaya. Halo juga FM Jenton berkati. Follow YouTubeku, dengerin semua yang di YouTubeku. Yang belum follow YouTube Dr. Joseph, silakan di follow. Ini namanya Adulam Ministry. Asam urat 7,5 setelah minum allopurinol, kreatinin 0,8, urium 18, kaki sering sakit. Halo juga Novernia. Yang mau nanya request naik live aja. Yang mau nanya request naik live. Mumpung gratis guys, gratis. Active vectorial transhepatocellular movement of bile acids from the portal blood into the bile canaliculi is driven by a set of transport systems at the basolateral or sinusoidal and the canalicular apical plasma membrane domains of the hepatocyte, ya. Vectorial transhepatocellular, antar sel-sel hati, ya. Two sinusoidal bile salt uptake, ya, systems have been cloned in humans. Two sinusoidal bile salt uptake system. The sodium taurocolate cotransporter or NTCPLC 10A1 and the organic anion transporting proteins, which also transport a large variety of bile salt, organic anions. Ya, silakan yang mau naik live, yang mau tanya naik live langsung. Several ATP dependent canalicular transport systems, export pumps, ATP binding cassette, transport proteins, also known as ABC transporters, have been identified, the most important of which are the bile salt export pump, the anionic conjugate export pump MRP2 ABCC2, which mediates the canalicular excretion of various amphiphilic conjugates formed by phase 2 conjugation, bilirubin mono and dichluronides drugs, ya. The multi-drug export pump for hydrophobic ionic compounds and the phospholipid export pump. Thank you Kak Nur. Silakan yang mau naik live, silakan yang mau nanya langsung request naik live. Yang belum follow YouTubeku silakan di follow. Buat yang sering sakit kepala, asam lambungnya kambuh, kalau mau nggak minum obat boleh tontonin YouTube Dr. Joseph aja dari pagi sampai malam, ya. Two hemitransporters ABCG5 G8 functioning as a couple constitute the canalicular cholesterol and phytosterol transporter. F1C1 is an aminophospholipid transferase or FLIPase, essential for maintaining the lipid asymmetry of the canalicular membrane, ya. Selamat malam. Yang belum follow YouTubeku langsung aja check out YouTube-nya. Yes. Gratis buat yang sakit kepala biar bisa hilang sakit kepalanya.
For most of these transporters, genetic defects have been identified that are associated with various forms of cholestasis or defects of biliary excretion. F1C1-ATP8B1 is defective in progressive familial intrahepatic cholestasis type 1 and benign recurrent intrahepatic cholestasis type 1 and results in ablation of all other ATP dependent transporter functions. Kalau saya ketemu dokter, semua penyakit terasa hilang. Amin. Puji Tuhan, Pak FM Zen. Kenapa itu terjadi? Karena yang pertama Bapak mau ya. Memang mau ketemu saya. Kalau kita melakukan apa yang kita mau, dopaminnya meningkat di otak ya. Yang kedua, karena dokternya gembira, bahagia ya. Kalau kita ketemu dokter yang kurang bahagia, kita jadi tambah sakit ya. The canalicular half transporters for cholesterol and other neutral sterols. Amin. Kak Kresensia, Tuhan berkati. Semangat terus. Cystic fibrosis transmembrane regulator CFTR-ABCC7 located on bile duct epithelial cells but not on canalicular membranes. Is defective in cystic fibrosis, which is associated with impaired cholangiocellular pH regulation during ductular bile formation and dok, kaki saya sering sakit pegal, telapaknya rasanya nyeri, sakitnya sampai kepala, itu kenapa? Sylvia, nggak bisa juga naik live. Silakan buka apa namanya itu privasinya biar bisa naik live ya. Kalau nggak mau silakan follow ini YouTubeku kalau mau sembuh ya, gampang. Yang mau sembuh aja. Yang mau sembuh silakan ikuti YouTube saya guys. Saya umur 49, pinggang saya sering sakit dok. Novemla, silakan naik live Ibu Novemla. Selamat malam Ibu Nove. Selamat malam, Dok. Puji Tuhan. Berapa umurnya Ibu? 49, Dok. Udah menopause belum? Kayaknya ini mau ke arah ke sana, Dok. Oke. Pekerjaan apa selama ini? Di kantor, Dok, di perkantoran, Dok. Berarti duduk di kursi. Iya. Kursinya pakai busa yang tebal atau nggak ada busa atau busanya tipis aja? Busanya agak tebal, Dok. Nyaman nggak kalau duduk lama? Karena gini, Dok, karena memang dari jam 8 sampai ke jam 12 harus di situ, jadi ya kayak mana, Dok? Nyaman nggak nyaman, ya jadi karena udah terbiasa jadi nyaman gitu, Dok. Tapi kalau udah lama duduk pasti jadi sakit pinggangnya. Iya. Oh, iya. Terus kaki saya kadang dia agak bengkak, Dok, tapi nggak terlalu. Oke. Jadi ini kasusnya sih sama ya. Penyebabnya itu karena duduknya terlalu lama. Duduknya terlalu lama. Harusnya kita duduk 1 jam
boleh dong berdiri, jalan dikit, 2 menit, 3 menit. Untuk apa? Yang pertama untuk melancarkan aliran darah. Jadi kaki yang bengkak itu karena aliran darahnya nggak lancar. Semuanya pada numpuk di bawah di kaki. Iya, Lalu terus Dok. untuk yang di pinggang. Yang di pinggang itu Mm-mm. ketika kita posisi duduk, itu bebannya akan membuat otot-otot di daerah pinggang belakang itu tegang. Jadi kalau kita berjalan, maka ketegangannya bisa berkurang. Bisa? Jadi bisa terus kan kalau udah sakit gitu kan Dok, kadang pagi tuh udah kayak bungkuk jadinya saya Dok bangun, jadi saya minum itu apa? Obat penghilang rasa nyeri Dok biar bisa kerja gitu. Siap. Kayak Jadi kayak kayak Dexa gitu Dok sama ya kayak Dexa lah. ya, yang pasti yang pertama ibu berarti selalu mengobati diri sendiri ya kan? Seperti itu Dok. Kenapa harus mengobati diri sendiri? Mahal biaya berobat ke dokter. Kadang ya bukan itu Dok, cuma karena memang tempat saya kerja jauh dari dari tempat kita berobat. Saya masuk ke perkebunan Dok, Ah, begitu. oke, oke. Jadi kalau gitu yang pertama supaya kita tidak ketergantungan dengan obat, ya kan? Iya Pak. Kalau bisa ibu beli kursi kayak yang saya duduk ini. Jadi kayak jaring-jaring dia, ya. Yang kedua, ibu beli sendal atau sepatu yang tapaknya itu tebal tapi lembek, tebal Hmm, tapi lembek. Yang ketiga, jangan stres. Karena kalau dia stres pasti tambah sakit. ya pas. Nah, mana yang belum bisa dilakukan? Yang stres ini. Oke, ini ada aku buat YouTubeku ini. Adulam Ministry. Kalau ibu mau mulai hari ini, tonton hanya YouTubeku aja. Jangan nonton yang lain. Gak perlu TikTok-TikTokan. Karena tanpa sadar, TikTok itu bisa buat stres. Tahu nggak kalau TikTok bisa buat stres? Bisa. Yes. Jadi mau yang masuk, yang enak, kita jadi stres karena nggak ada. Mau yang masuk persoalan, kita pun jadi stres karena kita berharap jangan sampai kena ke saya. Tapi kalau masuknya ke YouTube Dr. Joseph, di situ yang enak-enak aja, semua positif. Karena apa? Hanya satu yang baik, hanya Tuhan. Yes. Itu yang harus ibu lakukan. Lalu tadi beli sendal atau sepatu yang tapaknya tebal tapi lembek. Jangan pakai yang keras-keras lagi. Kalau bisa beli bangku yang seperti ini kursinya, tapi kalau nggak bisa beli tambahannya aja, tambahan busanya, ya. Tujuannya mengurangi beban di tulang belakang ibu. Kalau tensi saya kadang naik Dok 140, nggak apa-apa kan Dok minum Amlo 5? Nggak apa-apa, aman, aman. Ya konsumsi Amlo 5 Dok. Ya, Tapi nggak terlalu. Kadang kalau dia memang kayak yang dokter bilang stres, dia naik. iya. Udah tahu sekarang biar nggak stres kan? Udah, Dia, diusahain Dok. Memang harus. emang harus ya. Tapi kan udah aku kasih caranya. Ini, ikuti Oke. YouTubeku, nggak bayar. Memang ada sih cara yang bayar biar nggak stres. Tapi itu konsultasi kita langsung melalui video call. Itu pakai bayar, ya. Tapi kalau yang gratis, ikuti YouTubeku aja. Kalau YouTube Dok sering saya tonton. Ya. Jadi yang berarti kalau udah sering nonton YouTube, itu tandanya masih kurang sering. Masih terlalu sering juga nonton TikTok. Ya Dok. Jadi stresnya nggak hilang-hilang itu. Waktunya juga waktunya juga terbatas. Ini kan pulang baru bisa buka TikTok Dok. Betul, betul.
betul. Jadi di pekerjaan pun begitu, belajar menerima orang lain itu apa adanya aja. Itu kadang Kalau yang susah. kalau kita berharap orang lain untuk jadi seperti yang kita mau, otomatis kita langsung stres. Otomatis, bayangkan. Kenapa? Karena makin kita berharap dia seperti yang kita mau, makin tak seperti itu dia. Iya kan? Yang sakit siapa? Iya, sekarang saya alami itu. Iya. Tapi kalau misalnya ibu, misalnya atasan, bawahannya yang memang bertingkah terus ya kan? Kasih terus surat peringatan. Nih, peringatan untukmu. Tapi kalau ini setara kita, cukup ibu bilang, Iya. mari kita urus kerja kita masing-masing. Bilang, ku kerjakan kerjaku, kau kerjakan kerjamu. Tapi ada satu lagi model atasan yang agak-agak toksik. Dilimpahkannya ke kita. Kawan kitanya yang nggak beres, tapi disuruhnya kita supaya membilang sama kawan kita biar beres kerjanya. Bilang sama bos kita, maaf ya bos, itu nggak masuk dalam SOP pekerjaan saya, titik. Jadi ibu nggak stres. Ibu yang mana ini? Aku nggak tahu ibu sebagai atasan kah, sebagai yang selevel kah, atau sebagai bawahan. Aku nggak tahu. Telepon. Selevel. Jadi tinggal itu aja ibu bilang, kita kerjakan kerja kita masing-masing. Ah, gitu. Jadi ibu tetap damai sejahtera tanpa perlu berharap supaya orang lain menjadi seperti yang ibu mau. Ya, Oke dok, siap dok. siap. Ada lagi pertanyaan? Cuma itu aja dok, pinggang Oh, bermasalah sama satu ini. aja, biar aman. Jangan lagi makan dexamethasone ya. Ibu nanti Jadi beli aja salep salep Voltaren. Poltaren. Itu aja dioles kalau mulai sakit. Voltaren, ya. Oke dok, Poltaren ya. Lalu lalu kok nggak salah di TikTok ada juga dijual alat pijat yang pakai bisa dicas itu untuk daerah punggung, Ada yang dok, ada ada. ada tangkainya bentuk kayak gini ya. Itu aja dipakai. Boleh? Oke dok, siap Siap, Poltaren. puji Tuhan. Ya, Voltaren ya. Oke. Tuhan Oke, berkati Ibu makasih Novem. dok. Oke, Shalom. shalom. Iya, silakan lagi. Siapa yang mau bertanya tentang penyakitnya ya? Kita bantu jawab hari ini. Yang mau dibantu silakan buka private-nya supaya bisa naik live ya. Selamat malam Sandra. Udah buat gereja sekarang Pak Dokter? Belum. Saya hanya buat ministry di YouTube ya. Jadi ministrinya di YouTube saya buat supaya semua bisa masuk ke situ dan tidak terdistraksi dengan konten-konten yang lain ya. Karena kalau kita mainnya di TikTok itu sekali masuk ke saya nanti dia scroll masuk lagi yang lain, terdistraksi. Nah, jadi kalau kita ikutnya di Adulam Ministry yang saya buat di YouTube itu konsentrasinya bisa penuh di situ. Kalaupun mau scroll karena bosan masih muncul video lain, masih video Dokter Joseph. Ah, gitu. Biar bisa nggak sakit kepala lagi ya. Ini hanya untuk obat sakit kepala, sakit asam lambung ya, GERD, nggak bisa tidur di sini di YouTube ini. Yang belum follow, silakan follow. Rugi kalau nggak follow.
Dok, kalau vertigo itu penyebabnya apa, Dok? Sandra bisa naik live ini. Ya, silakan. Gallbladder and sphincteric functions ya. Silakan terima naik live-nya kalau mau dibantu jawab. In the fasting state, the sphincter of OD, SOD, offers a high pressure zone of resistance to bile flow from the CBD into the duodenum. Its tonic contraction serves to 1. Prevent reflux of duodenal contents into the pancreatic and bile ducts, and 2. Promote filling of the gallbladder. The major factor controlling the evacuation of the gallbladder is the peptide hormone cholecystokinin, or CCK, which is released from the duodenal mucosa in response to the ingestion of fats and amino acids. CCK produces 1. Powerful contraction of the gallbladder, 2. Decreased resistance of the sphincter of OD, and 3. Enhanced flow of biliary contents into the duodenum. Oke, Dok, apa perbedaan gejala sakit lambung dengan usus buntu? Naik live aja biar saya bantu jawab. Selamat malam. Selamat malam, Dokter Yosep. Siap, siap. Salam kenal ya, Pak. Siapa aku panggil nama Bapak? Bapak Oce, Pak Oce. Pak Oce. Gimana Pak Oce? Jadi pertanyaan tadi beda sakit lambung dengan usus buntu. Betul, Pak. Oke. Saya cerita sedikit boleh, Dok? Mari, silakan Pak, silakan. Ini berapa bulan terakhir ini, Dok, saya sering sakit perut di sebelah kanan dari di bawah pusar itu sampai sebelah kanan. Nah, kalau sakit itu sampai sakit banget, Dok. Terus kalau kita tidurin itu hilang. Nah, kemarin terakhir saya habis makan, itu sakit lagi, tapi sakitnya sampai jam 2 malam, Dok. Nah, itu saya takutnya itu di lambungnya apa di usus buntu, apa bedanya, Dok? Makasih, Dok. Siap. Jadi kalau nyeri-nyeri yang di perut ini, Pak, itu bisa disebabkan oleh dinding, kan dia seperti saluran semua itu ya, Pak ya. Jadi kalau dindingnya teregang, itu akan menimbulkan rasa nyeri. Maka kenapa teregang dinding di saluran di usus kita itu? Karena pompanya kurang lancar, Pak. Pompa peristaltik namanya. Jadi Bapak harus tahu bahwa pompa peristaltik di usus kita itu dikendalikan oleh saraf yang berasal dari dalam kepala kita. Di kepala kita ada otak. Nah, di otak kita ada memori dan ada pikiran atau keinginan. Berarti itu selalu akan terganggu ketika bisa karena memori kita mengingat dari masa lalu, ada hal-hal yang mengecewakan kita, ada masalah atau ada persoalan. Dan bisa dari apa harapan kita. Kalau kita banyak keinginan, biasanya keinginan itu nggak bisa tercapai, maka ketika apa yang kita inginkan tidak tercapai, itu akan meningkatkan hormon stres di dalam otak kita, Pak. Tapi kalau kemudian Bapak sedang merasa happy, bahagia, biasanya sensasi karena peristaltiknya jadi lancar. Itu sensasi rasa nyerinya bisa hilang, Pak. Kira-kira bisa nggak Bapak terima? Saya kurang paham itu pengertiannya, Dok. Secara sederhana, stres pikiran yang menyebabkan rasa sakitnya. Maksud saya apa ada hubungannya dengan apa namanya ke usus buntu itu perbedaannya di mananya, Dok? Nah, kalau kita tanya dengan usus buntu itu kan bagian usus yang di usus halus paling ujung. Dia ada seperti tonjolan, ya, kantong. Yang sebenarnya fungsinya ini adalah sebagai kekebalan tubuh manusia. Tapi kalau kantong ini terisi dengan makanan yang dicerna dan dia nggak dikeluarkan lagi karena kurang bagus pompanya,
maka ini akan bisa menyebabkan pertumbuhan bakteri yang berlebihan sehingga terjadi infeksi atau kita sebut dia infeksi usus buntu. Kalau usus buntu terinfeksi, maka gejalanya itu nyerinya di sebelah kanan bawah, dan karena rasa nyerinya itu disebabkan oleh infeksi, biasanya dia akan sakit kalau kita tekan begini di daerah usus buntunya. Lalu kalau kita lepas tekanannya, tambah sakit lagi. Kemudian gejalanya kalau dia udah terjadi peradangan di situ, kita jalan pun jadi harus bungkuk, nggak bisa jalan tegak. Kemudian kalau kita dekatkan kaki kita tekuk ke arah perut dalam posisi tidur dan terlentang, kita akan merasa tambah sakit. Oke dok, ya. Saya paham dok. Paham ya? Jadi itu pasti nggak ada sekarang sama Bapak. Oke dok, makasih dok informasinya, Aman. saya paham. Siap Pak. Sehat selalu ya Pak. Oke, makasih dok, izin turun Ya dok. Pak. Ya Pak. Selamat malam. Selamat malam. Oke. Tadi ada Kak Sandra ya. Silakan Kak Sandra. Nggak jadi naik ya. Nelis Serly. Halo Pak Doks, Iya, selamat malam Ibu. selamat malam juga. Silakan, apa yang mau ditanyakan? Ini Pak, bagaimana saya Kak? Sakit ini sering sesak napas, batuk kering. Sudah lama Pak Dok. Sudah berobat Sapunya selama ulu ini? hati, sapunya ulu hati sakit juga. Sudah berobatkah selama ini? Sudah berobat Pak. Ini obatnya sudah banyak, gak ada yang cocok Pak. Obatnya nggak cocok. Iya, kalau saya minum, habis minum tetap batuk kering dan sesak juga. Oh, pertanyaannya saya ganti. Ibu udah datang ke dokter. Iya, di dokter. Dokternya bilang penyakit ibu apa? Itu bilangnya ini, ada yang lain bilangnya asam lambung, ada yang lain bilangnya sesak, ini asma. Tapi Kalau kalau minum, kalau asma, dokternya yang bilang. Ibu ada dokter bilang sakit asma atau tidak ada dokter yang bilang ibu sakit asma? ada dokter bilangnya ini asma. Lalu dokternya bilang apa? Bilangnya asma Obatnya apa kalau kronis. asma? Asma kronis. Akhirnya dikasih obat, tapi minum obat gak cocok juga, tetap batuk kering, sesak. Ini ulu hatiku sakit. Sekarang lagi sakit nggak? Iya sakit, sementara sakit sekarang Pak Dok. Oke, ibu boleh buka kamera? Ya boleh. Silakan. Ya, jadi sekarang lagi sakit ini ya. Iya sementara sakit Pak. Coba ibu sekarang tarik napas dulu. Oke. Sekali lagi. Ada napasnya? Ya ada. Menurut ibu kenapa bisa ada napas kita? Saya kurang tahu juga Pak. Jadi ibu nggak tahu kenapa ibu bisa bernapas selama ini? Kalau saya pernah ya, Kurang tahu ibu kenapa ibu bisa bernapas selama ini? saya kurang paham Pak. Kurang paham ya? Karena kurang Iya. tahu ya? Iya. Oke, coba sekali lagi tarik napas. Ada napas? Ada Pak.
Coba ibu pikirkan, ibu masih hidup nggak sekarang? Hidup, Pak. Hidup ya. Sekarang Ya. saya tanya, ibu tahu kenapa ibu bisa hidup sampai sekarang? Mungkin pertolongan dari Tuhan ya, Pak. Berarti kalau nggak mungkin, kenapa ibu bisa hidup sampai sekarang? Saya kurang paham, Pak. Artinya gini, apa mungkin manusia bisa hidup sendiri? Coba ibu pikirkan. Atau ibu nggak tahu? Nggak ngerti, Pak. Siap, siap. Jadi saya kasih tahu dulu dikit-dikit ya. Iya, ya. Ibu lahir tanggal berapa? Saya lahir tahun 98, Pak. Lahirnya 98. Iya, Berarti umur baru berapa nih sekarang? 26 mungkin. 26 ya. Ya. Jadi menurut ibu yang menentukan tanggal lahir ibu siapa? Ya, Yang menentukan tanggal lahir ibu siapa? Mama, Bapak, sayang. Bisa ibu tentukan tanggal lahir ibu? Bisa. Iya. Saya orang ketawa dulu ya. Ya, ya, gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa. Siap, siap. Ibu dulu pendidikan sampai apa? Saya ini apa batas SD kelas 5 aja, Pak. Oh, kenapa nggak sekolah? Hei, tahu sendiri dulu kan. Susah ya? Ya, susah. Oke lah, jadi saya kasih tahu aja ya. Ibu apa Kristen atau apa agamanya? Kristen, Pak. Baik, ibu pernah dengar Tuhan Yesus? Tapi selama saya di rantau ini, Pak, saya tidak pernah ke gereja lagi. Ya, nggak apa-apa bu. Yang penting ibu masih hidup, ya kan? Iya, Pak. Saya cuma mau kasih tahu aja. Ya, tidak apa-apa. Ya, jadi kalau saya hidup, ibu hidup, dan manusia hidup, itu karena Tuhan. Eh, Jadi Tuhanlah yang membuat kita hidup. Ya, yang pertama, Tuhanlah yang menciptakan kita. Jadi manusia itu bukan diciptakan oleh bapak mamanya. Bukan. Bukan juga kita bisa menciptakan diri kita. Semua itu hanya karena Tuhan aja. Ya, jadi Tuhan itu baik banget itu. Mungkin ibu, kakak nggak pernah baca. Manusia itu diciptakan Tuhan di hari yang ke-6. Maka pada waktu manusia diciptakan Tuhan di hari yang ke-6, itu hari pertama Tuhan ciptakan langit dan bumi. Hari kedua Tuhan ciptakan matahari, bulan, bintang. Hari ketiga Tuhan ciptakan tumbuh-tumbuhan. Hari keempat tumbuh-tumbuhan. Hari kelima hewan diciptakannya. Kita hari ke-6 dia ciptakan. Kenapa? Karena Tuhan sayang sama kita. Jadi Tuhan sediakan dulu semuanya, apa yang perlu kita pakai. Tuhan sediakan semua apa yang bisa kita makan, kita minum. Ya, Tuhan sediakan juga semua perlindungan. Tuhan lindungi kita sehingga kita nggak kena gempa, kita nggak kena banjir, kita nggak kena kecelakaan, ya, kita nggak kena perbuatan orang-orang jahat. Benar nggak? Makanya masih hidup kita kan? Iya, iya, benar-benar. Nah, itu semua dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk kita. Lalu Tuhan Yesus disalibkan. Tahu kalau Tuhan Yesus disalib ya? Iya, iya. Untuk apa Tuhan Yesus disalib? Supaya kita hidup. Karena hidup kita ini kita nggak bisa buat. Kita nggak bisa ciptakan hidup kita. Hidup kita hanya bisa dikasih sama Tuhan. Maka kalau Tuhan kasih kita hidup, karena Tuhan sayang sama kita, tapi dia harus bayar itu. Dia bayar hidup kita. Dia tebus kita. Kenapa? Karena kita berdosa. Semua manusia berdosa. Kenapa kita berdosa? Karena kita durhaka. Kenapa kita durhaka? Karena kita hidup tapi kita nggak tahu kenapa kita hidup.
Itu durhaka. Benar tidak? Benar, benar. Jadi Tuhan Yesus sayang sama ibu kakak Nelis. Sehingga dia mau naik ke kayu salib, menebus dosa kita. Darahnya dia curahkan, dia bayar kita. Bukan dengan emas atau perak, tapi dia bayar kita dengan darahnya. Darah yang kudus, darah yang suci, darah yang tidak ada dosa. Kita yang berdosa. Tapi kemudian kita ditebus. Sehingga sebenarnya kalau kita hidup kita bukan milik kita lagi. Tapi kita menjadi milik Kristus. Benar? Benar, benar. Berarti seharusnya kalau kita bisa hidup sampai sekarang, kita harus punya tujuan hidup toh. Iya, Maka tujuan kita harusnya adalah menyenangkan hati Tuhan. Artinya apa? Kalau kita bisa melakukan apapun, harus kita lakukan itu untuk menyenangkan Tuhan. Jadi kakak kerjanya apa? tani. Berarti kalau kakak bertani, bisa tanam pohon, tanam tumbuhan kan? Iya, Kakak tahu kenapa bisa berbuah itu pohon atau tumbuhan? Karena Tuhan. Kakak tanam apa coba? tanam tanam jagung, semua Jagung. segala pohon ya Kakak tanam jagung di mana? Di tanah. di tanah Kakak tahu dari mana asal tanah itu? dari Tuhan. Dari Tuhan. Lalu kalau jagungnya bisa tumbuh, kakak tahu kenapa dia bisa tumbuh? Ya Tuhan yang enak. Jadi Tuhan kasih semua untuk siapa? Untuk kita semua manusia. Untuk kakak lah, kan kakak yang nanam kan? Iya, Jadi lakukanlah semua itu dengan apa? Bersyukur. Bagaimana cara kita bersyukur? Ingatlah, kalau semua itu karena Tuhan. Coba kakak lihat tangan kakak, angkat tangannya. Lihat tangannya. Ada tangan kakak? ada Kenapa bisa ada tangan kakak? Tuhan yang memberikan tangan kita. Ya, coba goyangkan tangannya. Bisa? Bisa. Kenapa kakak bisa menggoyangkan tangan? Tuhan yang membuatkan napas kita. Lalu kalau Tuhan yang lakukan itu semua, siapa yang bisa sembuhkan penyakit kakak? Tuhan, Tuhan Yesus. Kakak percaya? percaya. Coba tarik napas. Pikirkan dari mana napas kakak? Dari Tuhan. Dari Tuhan Yesus. Udah sembuh kakak. Kalau kakak percaya, ya. Ya, amin. Amin. Ada lagi mau kakak tanya? Cuman itu aja Pak Dok. Ada yang membuat pikiran masih banyak? Kalau ini tentang pikirannya nggak ada lagi. Cumannya ini tadi sakitnya yang sekian tahun itu aja. Siap. Nggak Jadi ada udah tahu berubah. kakak siapa yang bisa sembuhkan? Tuhan Yesus. Mau berharap sama Tuhan Yesus saja? Ya mau berharapkan Tuhan Yesus saja dan kuat Ya. berdoa setiap saat. Menyala, ya kan? Ya. Nanti ibu ikuti nih, kakak ikuti YouTube saya ya. Jangan sering nonton TikTok ya. Karena kalau Iya. kakak sering nonton TikTok, nanti kambuh batuknya. Ya, Oh tapi berarti kalau ini nomor WhatsApp-nya Pak Dok ya? ini WhatsApp saya, ini YouTube saya ya. Ini YouTube saya. Iya. Iya. Ibu Makasih, Pak tonton Dok. YouTube saya aja biar sembuh ya. Iya, makasih Pak Dok. Oke, kita berdoa dulu. Kita bersyukur Iya. Tuhan pasti sembuhkan kakak. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus saat ini. Roh Kudus menyembuhkan segala penyakitmu karena darah Yesus yang sudah dicurahkan di kayu salib sudah menebus kami dari segala dosa kami karena Tuhan Yesus mengasihi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, engkau disembuhkan oleh kuasa darah Yesus. Berkati semua orang yang bersama dengan dia keluarganya. Aku serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Haleluya. Haleluya. Oke, Tuhan berkati ya Kak Nelis ya. Iya, makasih Pak Dok.
Bye. Bye. Oke, puji Tuhan. Ya, Kak Sandra. Siapa ini Inang Reli Sirait tadi dia request naik live itu. Kak Rebecca Huta Barat, Shalom, Tuhan berkati ya. Selamat malam semuanya. Hari ini tanggal 22 September ya. Buat yang mau berobat pribadi, konsultasi pribadi boleh langsung daftar jadwalnya di nomor WhatsApp saya. Ya, buat yang mau sembuh ya, boleh ikuti YouTube saya, tonton YouTube saya aja tiap hari ya, jangan tonton yang lain lagi ya. Anak baru didoakan siap dalam nama Tuhan Yesus engkau sembuh. Kita sambut dulu Inang Reli Sirait. Padiban ini. Salam. Tuhan Yesus. Ih, aku bukan Tuhan Yesus. Aduh. Udahlah, bicara lah. Malu-malu Inang ini, Inang Paribannya. Apa cerita? Coba ketahui Inang ini dagi. Tuhan berkati ya, Inang Paribannya. Mungkin malu dia. Oke Nang. Tuhan berkati. Makasih ya, itu karena semangat dia tap-tap layar. Yuk kawan-kawan tap-tap layar kawan-kawan. Ya, biar semangat kita. Malam juga itu Elena Raja Gugu, Tuhan berkati ya. Yang mau nanya langsung request naik live silakan ya. Dalam keadaan puasa, Sphincter Odi memiliki zona resistensi bertekanan tinggi. Berkontraksi ya. Berkontraksi sehingga empedu tidak dapat masuk ke dalam duodenum. Dok, siap Kak Prida. Apa cerita? Mau naik live Kak Prida? Gratis nih, gratis. Dokter, aku mudah cemas, sering sakit. Gogo, sakit kepala. Silakan naik live. Kontraksi toniknya berfungsi untuk mencegah refluksi isi duodenum ke dalam kontraksi SOD, berfungsi untuk mencegah refluks isi duodenum ke dalam saluran pankreas. Yang sering cemas Pak Gogo silakan naik live aja Pak. Dan saluran empedu, dan 2, mendorong pengisian kantong empedu ya. Selamat malam Rosa Sialagan, Tuhan berkati Kak Rosa. Yang mau nanya silakan request naik live-nya biar langsung jelas ya. Yang belum follow YouTube-ku silakan follow, ini di Adula Ministry. Untuk siapa? Untuk yang sering sakit kepala, untuk yang sering sakit asam lambung, yang belum sembuh sampai sekarang, udah ikuti aja ini YouTube-ku di Adula Ministry. Tiap hari tonton hanya di Adula Ministry, jangan nonton TikTok lagi. Oke? Jangan nonton TikTok lagi, kecuali kalau aku lagi live ya. Ya, jadi aku live mungkin nanti aku akan atur lah jadwalnya biar bisa semua standby ya. Pasti semua pengen ya. Tapi kalau aku udah upload nanti ke di Adula Ministry, langsung nonton di Adula Ministry aja. Oke. Kata Ridho besar lagi, Tuhan berkati. Jadi faktor utama yang mengendalikan pengosongan kantong empedu ya. Evakuasi isi kantong empedu adalah hormon peptida kolesistokinin yang dilepaskan dari mukosa duodenum sebagai respon ya terhadap konsumsi lemak dan asam amino. Kolesistokinin menghasilkan kontraksi kuat pada kantong empedu, penurunan resistensi sphincter Odi ya. Dan meningkatkan aliran isi empedu ke duodenum.
Yang belum follow TikTokku silahkan follow TikTokku. Tapi yang paling utama di sini di YouTube ya, supaya bisa sembuh sakit kepalanya. Yang udah lama sakit kepala, susah tidur, boleh ikuti YouTubeku. Boleh juga langsung hubungi saya kalau mau konsultasi pribadi ya. Malam juga Kak Lana Leni mau tanya dok, jari telunjuk saya gemetaran terus dok. Itu kenapa dok? Naik live aja Kak Lana Leni. Silakan dibuka private-nya. Tapi kalau mau berobat pribadi karena malu ya, silakan ke nomor ini. Kalau berobat pribadi ada biaya ya kawan-kawan ya. Saya nggak mau jawab kalau hanya komen. Silakan buka aja dulu apa namanya itu private-nya ya. Tapi kalau mau di komen pribadi langsung ke nomor WA saya silakan boleh. Tapi ada pakai biaya. Di sini yang gratis ya. Silakan dibuka private-nya biar bisa naik live ya. Welcome. Selamat bergabung di live Dr. Joseph Adula Ministry. Di sini kita punya kesempatan buat yang mau konsultasi gratis tapi naik live ya. Yang mau konsultasi gratis naik live, silakan dibuka private-nya ya. Ini nama YouTube-nya Pak Gogo. Ini tertulis ini di Adulam Ministry ya. Di Adulam Ministry. Hepatic bile is concentrated within the gallbladder by energy dependent transmucosal absorption of water and electrolytes. Yeah. Almost the entire bile acid pool may be sequestered in the gallbladder following an overnight fast for delivery into the duodenum with the first meal of the day. The normal capacity of the gallbladder is up to 30 milliliters. Hujan dokter? Iya, kayaknya udah mulai geledak-geleduk ya. Silakan yuk. Siapa mau naik live yuk. Mumpung aku masih di sini guys. Mumpung Dr. Joseph masih di sini guys. Ayo. Ya, yang belum follow YouTubeku silakan di follow, nonton YouTubeku aja kalau mau sembuh. Kalau nonton di TikTok nanti bisa terlalu banyak yang masuk informasi ke otak kita dan tanpa kita sadar itu akan membuat kita jadi stres ya. Kita lanjut lagi. Doa apa obat tolak miskin? Matius 6 ayat 33. Oh enggak. Obat tolak miskin ya. Naik live lah. Biar gue tahu obat tolak miskin.
Jadi merasa miskin itu penyakit, ya. Merasa miskin itu penyakit, guys. Itu akan meningkatkan hormon stres, ya. Kencing keluarnya sedikit dalam perut bawah sakit. Silakan naik live. Aduh, nggak ada yang bisa naik live ini. Private semua. Saya jawab kalau kita mau buka private-nya and then naik live ya, guys. Kita lanjut dengan penyakit-penyakit pada kandung empedu, ya. Mantap, menyala. Diseases of the gallbladder. Ayo, mumpung aku belum capek, guys. Ayo, rugi-rugi kalau nggak naik. Selama dokter Jose belum capek nih. Karena aku sambil belajar ini. Aku sambil baca buku kok. Oke, kalau udah capek baca buku, aku tutup live-nya, ya. Anomalies of the biliary tract are not uncommon and include abnormalities in number, size, and shape, agenesis of the gallbladder, duplications, yeah, rudimentary or oversized giant bladders, and diverticula. Virgin cap is clinically innocuous entity in which a partial or complete septum or fold separates the fundus from the body. Sudah subscribe YouTube-nya, makasih Bang Mark, Tuhan berkati, selamat sembuh. Ingat, YouTube-nya bukan cuma untuk di-subscribe, tapi ditonton tiap hari, ya. Yang nonton tiap hari YouTube-ku, dan jangan tonton lagi TikTokan, ya. Selama sakit, nontonnya YouTube Dr. Joseph. Kalau udah sembuh nanti nonton lagi TikTok. Nanti sakit lagi, nonton lagi YouTube Dr. Joseph. Gitu maksudku. Ya enggak? Kalau udah sembuh, nonton lagi TikTok. Sakit lagi, balik lagi ke YouTube. Sampai sembuh, YouTube aja, jangan tonton lagi TikToknya. Kalau udah sembuh lagi, ya nonton lagi TikToknya. Sakit lagi, nonton lagi YouTube-nya. Jadi itu aja. Pokoknya kalau lagi sakit, nonton YouTube. Lagi sehat, silakan nonton TikTok. Nanti udah sakit lagi, nonton YouTube lagi. Sehat lagi, nonton TikTok lagi. Ah, gitu, ya kan? Gampang, ya kan? Sekarang 7.15. Sambil aku balas dulu beberapa WA, ya. Kenapa gitu, Dok? Saya nonton TikTok malah kebanyakan. Nah, ini kan udah aku bilang. Kalau lagi sakit nonton YouTubeku, ya kan? Ah, udah dibuka nih sama Ibu Adiani. Silakan. Nanti yang mau keterangannya request naik live, aku akan jelasin. Kenapa kita nonton TikTok bisa sakit? Kenapa nonton YouTubeku kita bisa sehat? Ya, aku jelasin. Oh, ini Bu Dian Pipit rupanya, ya. Iya, Dok. Astaga, apa kabar Bu Diana? Alhamdulillah baik, Dok. Udah lama Alhamdulillah. nih, Dok, gak pernah ini saya. Iya, nggak pernah nongkrong kayaknya, ya kan? Kemana aja? Iya, tadinya itu mau konsul, Dok, tapi Ah, belum ada waktu. siap, nggak apa-apa, aman Bu. Gimana? Apa rupanya yang mau ditanya? Kapan-kapan. Silakan. Ini yang tadi dulu, Dok. Saya itu kan eh, kencing, saya kan kencing ya, cuma kan keluarnya sedikit-sedikit gitu loh, Dok. Iya, Terus perut perut bawah itu sakit kalau mau kencing itu kan iya. perut bawah itu kayak sakit terus agak
panas gitu loh, Dok. Benar, benar. Jadi ibu udah cek urinnya belum? Udah, Apa hasilnya? kadang bening ya kan, Dok. Bukan, maksudnya Kadang ibu ceknya di kuningnya tuh laboratorium. jernih. Bukan, bukan, bukan. Oh, Bukan melihat belum. kencing. Belum. Coba, Belum. berarti gini, biar Iya, saya bisa tentukan belum. obatnya, ya. Nanti ibu ke laboratorium Iya. dulu, periksakan Oh kencingnya, gitu. ya. Udah ada Oh nanti iya. hasil Iya. hasil kencingnya, ibu WA ke saya, ya. Oh iya. Itu kalau eh, tes urin Biasanya gitu itu ya, Dok. Itu karena ke di klinik infeksi. bisa. Tergantung. Oh gitu. Kalau dia punya alatnya, dia bisa Oh, tes, iya. gitu. Oh, coba deh besok saya tes urin Ah, dulu, Dok, ah. besok. Ya, nanti kasih info ke saya ya. Iya, ya, Dok. Oke, siap, siap. Semangat ya, Bu Dian ya. Iya, iya. Ya, Ya, Bu. ntar kapan-kapan, Dok, saya mau konsul, Dok, Ya, ya, kalau siap, udah ada siap. waktu. Siap, Bu. Ya, Semangat terima terus, kasih, Ibu. Ya, Dokter. Bu. Ya. Selamat malam, Calala. Tuhan berkati. Siapa tadi yang mau nanya kenapa nonton apa namanya ini? Nonton YouTubeku bisa sehat ya? Puji Situmo. Waduh, si Puji Situmo orang nggak bisa naik live. Yes. Jadi buat yang lagi sakit, stop nonton TikTok, mulai nonton YouTubeku aja di Adulam Ministry. Oke? Nama saya pastor. Dengar dong. Everything is okay because we are in God. Ya. Because Jesus loves us. He cares for us. He thinks the best for our life. Hallelujah. Yeah. Gitu. Halo dokter, halo juga. Ya. Bang Josinaga udah follow YouTubeku belum? Coba di follow dulu bang. Siapa tahu butuh nanti kapan-kapan kan? Ya kita nggak doakan juga. Tapi kalau misalnya lagi datang sakit kepala, tonton aja dulu aku di Adula Ministry. Ya, gitu. Kalau yang perlu obat, ya yang yang merasa harus minum obat, WA aku. Aku juga buka konsultasi kalau mau secara online ya. Tapi itu pakai biaya. Ya. Ini case ya dokter. Case ya. Case ya. Case yang mana? Case yang di Metris dulu. Aduh apa tadi Adulam. Adulam itu, oh ya ya oke Kesia, Tuhan berkati Kesia, semangat kau Kesia. Ya, Adulam itu sebenarnya nama sebuah gua, gua yang ada di Israel sana, yaitu ketika Daud dikejar-kejar oleh Saul, lalu dia menemukan gua Adulam dan disitulah dia bersembunyi. Tapi ternyata berkumpul juga di situ banyak orang-orang yang dalam kesulitan. Ada yang karena banyak hutang, ada yang sakit, ada yang punya banyak masalah. Lalu di Gua Adulam itu, Daud membawa mereka untuk apa? Untuk berserah sama Tuhan. Maka ketika orang-orang di Gua Adulam yang tentunya adalah Daud sendiri ikut berserah sama Tuhan, maka Gua Adulam itu menjadi tempat memproses orang-orang yang susah, orang-orang yang stres, sehingga mereka bisa sembuh. Makanya aku buat namanya Adulam Ministry. Jadi saya melayani di sini di YouTube ya buat kawan-kawan yang memerlukan pelayanan. Silakan masuk ke YouTubeku, dengarkan itu dari pagi, setiap sakit dengarkan ya. Kalau udah sehat silakan TikTok lagi, tapi kalau lagi sakit stop TikToknya, start ini YouTube Dr. Joseph ini ya di Adulam Ministry. Selamat malam Inang Buru Regar. Maliate siap-siap Amang Jo Sinaga. Kelainan posisi atau suspensi or anomalies of position or suspension tidak jarang terjadi di kantong empedu sisi kiri ya. Jadi kantong empedu bisa kelainan genetiknya dia letaknya bukan di kanan tapi di kiri ya. Kantong empedu di intrahepatik, kemudian retro displacement, kantong empedu ke arah belakang
dan kantong empedu mengambang. Shalom, Inang Kak Evi, Tuhan berkati. Selamat malam semuanya. Yang belum follow YouTubeku silakan follow. Buat yang sakit silakan nonton YouTubeku aja. Ya, lihat nanti playlistnya Hati yang Gembira ya. Playlistnya Hati yang Gembira. Tapi buat yang Kristen yang mau dengerin khotbah-khotbahku juga bisa buat kita sembuh. Playlistnya kumpulan khotbah. Right? Ada 2 playlist yang perlu diperhatikan. Yang pertama kumpulan khotbah, yang kedua adalah Hati yang Gembira. Ya. Selamat malam semuanya. Silakan. Masih ada nggak? Kondisi terakhir presiden torsi akut, valvulus atau herniasi kantung empedu. Alright. Baru kita masuk batu empedu, gallstones. Dok mau tanya, ada asam lambung makan talas apa bisa memicu kumat asam lambungnya? Ini, silakan naik live kayak ini. Selamat malam dari Balikpapan, Buru Batak. Bahwa adong mau mengkonsumsi Panamex sering amang adong 2 efek samping, adong nanti levernya bisa rusak ya. Selamat malam Ibu Eni. Iya, mau nanya nih, Dok. Silakan. Ini kalau ada lambungnya ada sedikit asam lambung gitu, kalau makan ubi talas tuh apa bisa menyebabkan itu lambung kita jadi kumat ya, perih gitu ya, Dok? Oke, jadi kalau makanan, kita cerita makanan ya. Kalau makanan tertentu yang memang membuat semua orang jadi sakit asam lambung, itu pasti benar. Tapi kalau ibu perhatikan, hanya ibu atau hanya beberapa orang saja yang terpengaruh dari makanan tersebut. Oke? Maka jangan sampai ibu percayai bahwa makanan itu yang membuat asam lambung. Karena gitu. kalau ibu percayai itu, sampai kapanpun ibu nggak bisa sembuh-sembuh nanti asam lambungnya. Iya. Nah, sebelum ibu berakhir live-nya ya kan, aku tanya dulu, ibu sebenarnya udah paham belum kenapa orang sakit asam lambung? Nggak begitu paham sih, Dok. Oke, udah berapa lama ikut TikTokku? Ikut TikTok sih, saya sering ngikutin dokter sih kalau saya ada waktu luang. Tapi belum paham. Iya, belum paham. Jadi asam lambung kita itu adalah sebenarnya bukan penyakit. Jadi Itu hanyalah gejala. Kenapa muncul gejala? Karena asam lambung semuanya pasti harus punya. Yang kita harus tahu asam lambung itu diproduksi oleh sel-sel yang ada di dinding lambung kita. ya, Gunanya 2. 1 untuk mencerna. Berarti kalau ibu bisa mencerna makanan karena ibu punya asam lambung. Bersyukur toh. amin. Nah, iya, Dok. Yang kedua, asam lambung juga sebagai sistem kekebalan tubuh. Karena saluran cerna itu berisi makanan yang dari luar, itu banyak sekali kotoran dan bakteri. Maka kalau makanan itu kena dengan asam lambung, makanannya jadi steril. Nah, Gitu. tetapi ketika asam lambung ibu berlebihan, maka akan terjadi penumpukan asam lambung di dalam lambungnya. Akibatnya apa? Akibatnya dindingnya jadi teriritasi. Pedih. Iya, perih. Padahal kan saya makannya bagus, Dok, sih yang itu. Iya, Ada cabai. benar. Tapi Benar. tiba-tiba setelah makan Maka nggak lama perih.
Yes, maka biar selesai. Asam lambung kita itu bukan sembarangan dikeluarkan. Lambung kita nggak bisa mengatur asam lambungnya. Maka ibu harus tahu bahwa asam lambung itu diatur. Ada saraf yang ke otak. Mm-mm. Apa isi otak kita? 2. Isi otak kita ingatan. Jadi kalau yang isi otak ibu ingatannya adalah hal-hal yang membahagiakan, hal-hal yang enak, pasti asam lambungnya normal. Tapi karena banyak kali dari masa lalu yang sudah ibu alami, Mm. termemori, maka itu akan membuat tanpa ibu sadari sistem saraf otonomnya menjadi stres. Itulah yang membuat asam lambung ibu menjadi tinggi. Oh, itu ada pengaruh dari efek-efek masa lalu, misalnya kita punya masalah Yes. yang menumpuk gitu ya, Dok Yes. ya. Yes. Tapi Karena kita kan memori, nggak berpikir ke situ. betul. Tapi memori akan masa lalu yang banyak buat ibu kecewa, benar ya? Betul, tahu Akan aja. akan membuat ibu tuh pengennya kalau bisa mulai hari ini bahagia aja lah maunya. Betul. Mm. Ibu nggak tahan lagi kalau ada orang yang berbuat jahat sama ibu, ibu nggak tahan. Ibu pengennya semua orang yang ibu harapkan maunya baik sama ibu. Setuju? Iya, 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 Dok. Persoalannya di otak ini kan keinginan itu, harapan itu juga termemori. Semua harapan kalau tidak tercapai atau yang terjadi sebaliknya pasti akan membuat kita menjadi Kecewa ya, Dok. Yes. Coba ibu tarik napas. Ya kan? Ada napasnya. Ya, terus lagi batuk juga. Terus Dok, Yes. kalau kita untuk mengatasi asam lambung ini, apa yang harus kita lakukan? Olahraga apa yang baik buat kita? Ya, bagus pertanyaannya. Jadi yang harus dilakukan sebenarnya dalam asam lambung ini adalah memperbaiki memori atau ingatan. Mulai dari hari ini kalau ibu mau sembuh, harus dijaga otak ibu. Jangan lagi nonton TikTok. Jadi nonton apa? Nih, udah ku buat YouTube. Ibu mulai sekarang nonton YouTube namanya ini di Adulam Ministry. Nanti tengok di situ playlistnya Hati yang Gembira. Siap, Dok. Karena saya buat satu lagi playlistnya khotbah. Ibu kan nggak Kristen. Iya. Ibu dengar yang Hati yang Gembira aja. Oke, siap, Dok. Supaya apa? Supaya ibu bisa lihat Dokter Joseph. Kenapa harus Dokter Joseph? Karena orang sakit pasti dalam pikirannya pengen melihat dokter, pengen ketemu sama dokter. Betul? Iya sih, kalau saya jujur aja sering fan juga sama dokter, sering dengar-dengar juga lihat live dokter. Makanya kalau ibu makin sering dengar saya dan jangan lagi dengar yang lain dari TikTok itu, ibu sehat. Amin. Terus kemudian Dok, apakah saya harus istilahnya tuh healing atau gimana gitu? Siap. Jadi kalau apakah ibu merasa perlu healing atau tidak, itu tergantung dari memori ibu. Orang yang memorinya terlalu banyak kecewa, pasti akan muncul keinginan untuk healing. Iya bener.
Tapi ibu harus berpikir lagi secara logika. Kalau healing perlu uang atau enggak? Iya pasti. Berarti kalau banyak uang ibu, harusnya yang pertama kali ibu lakukan bukan healing, Apa tapi dong? konsultasi pribadi sama Dokter Joseph. Oh siap dong, insya Allah. Supaya apa? Supaya bisa lebih belajar lagi. Iya, iya. Karena akan ada banyak sebenarnya trauma-trauma yang ibu alami dari sejak masa lalu. Itu harus dipelajari dia. Iya memang Supaya dok. apa kita pelajari? Supaya bisa kita terima, Bu. Hmm, Kita nggak bisa memaksa. Ya udah aku terimalah. Nggak bisa, Bu. Harus negosiasi. Makanya pakai biaya. Karena mungkin harus 1 jam kita ngobrol. Hanya membahas satu persoalan yang berat. Ya, persoalan yang rumit selama ini harus dibicarakan itu. Supaya apa? Di otak ibu bisa mengolah datanya dengan benar. Sampai nanti nah, dapat kesimpulan. Oh iya juga ya. Gitu. nanti banyak nangisnya saya nanti jadinya dok. Kalau masalah nangisnya banyak itu resiko. Tapi yang pasti ketika ibu sudah nangis, ibu sudah tahu bahwa itu Hmm, sudah terlepas. iya ya dok ya. Ibu selama ini pasti pendamnya sendiri. Mau cerita sama siapa? Ibu tahu kalau ibu cerita sama orang, orang juga stres loh. Iya Pasti ibu iya. dibuatnya stres juga. Kadang-kala istri yang sakit ya, berharap cerita sama suami, benar kan? Suaminya jadi ikut stres. Akhirnya apa? Rusak komunikasinya antara suami dan istri. Kalau udah rusak komunikasi, makin kecewa lagi ibu. Karena ibu berharap, kenapa kayak gitu suamiku. Hmm, Tapi kalau nanti udah dipelajari pelan-pelan, ini belajar pelan-pelan ibu nih. ya. Sampai ibu bisa nangkep bahwa kehidupan ini sebenarnya luar biasa. Itu hanya karena Tuhan sayang sama manusia. Dok saya screenshot ya WA-nya dokter ya. Oh, monggo, monggo. Silakan Bu ini. Ada lagi Terus kira-kira mau ditanya? olahraga apa yang baik buat saya Ya, ya dok? lakukan olahraga yang ibu mau. Nangkep maksudku. Kenapa harus yang kita maui, Dok? Di otak ini, tadi saya bilang, kalau ada keinginan, Mhm. maka kalau kita penuhi keinginan kita itu, dopaminnya akan naik. Kalau dopamin naik, kita sembuh. Hmm. Iya kadang sama lambung ini kadang tiba-tiba aja dia dok. Tadinya Betul. kita misalnya 1 jam yang lalu kita sehat walafiat, terus nanti tiba-tiba dia sep muncul aja Siap. dia. Jadi kenapa ibu bilang tiba-tiba saya bisa terima? Bayangkan dalam 1 jam, apa yang ibu kerjakan 1 jam itu? Iya kayak tadi ya saya iya sehari ini kan saya lagi kuman asam lambungnya perih tiba-tiba. Ya, Saya pagi lagi bersihin mobil gitu. Setelah itu saya makan siang. Habis siap. makan siang ya tanpa cabai sih. Pagi Kenapa ibu? kebetulan saya Siap. Kenapa ibu harus bersihin mobil? kebetulan saya single mom, Dok. Oh, Jadi semua harus dikerjakan sendiri. berarti mengerjakan aktivitas bukan karena mau, tapi karena terpaksa. Iya, mungkin saya terpaksa. Itulah nanti yang ibu pelajari. Bagaimana supaya melakukan semua aktivitas ibu bukan karena terpaksa, Bu. Ibu mulai sekarang harus bisa berpikir kalau ibu single mom, aku Mhm. panjangin, single mom, ibu tetap beruntung di dunia ini. Amin. Karena banyak yang masih ada suaminya, Bu. Tapi makan Eh, hati dia. iya benar saya lihat sendiri dan dengar sendiri curhatan teman-teman. Jadi harus ibu bersyukur. Jadi kalau ibu misalnya melakukan aktivitas itu, membersihkan mobil. Kenapa membersihkan mobil? Ya memang gue suka. Paham? Bukan karena single mom. Ya saya Beda. bersih mobil itu memang karena memang ah, kita mau pakai sendiri kan nggak mau kotor gitu. Iya, betul. Karena ibu Cuma suka maksudnya, bersih. Ya. heeh, Tapi setelah kita melakukan apa yang memang kita suka, ibu harus
paham juga badan ini tetap perlu namanya istirahat. Oh, iya sih benar Dok. Kemarin saya Sehari memang kalau habis udah dari kurang begitu. istirahatnya pasti stres. Karena gimana kalau single mom ya kan Dok, mau ke kantor, mau jumpa. Kebetulan Gini saya deh kan Bu, selama ibu masih menggantung di kepala ibu single mom, ibu nggak akan sembuh-sembuh Bu. Hapus tuh status single mom itu. Ibu, ibu so happy, ibu beruntung, bukan single mom amin, ini. amin. Amin, 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 amin ya rabbal alamin. Itu beresin dulu itu single momnya, itu akar masalah ibu. Sebetulnya saya sih enjoy aja melakukan itu semua, nggak Sepertinya, terbebani. Enggak, sepertinya. memang enjoy. Tapi memang Melakukannya ibu nggak terbebani, tapi memori ibu sudah ibu stigma di otak ibu, ibu single mom. Di dalam pikiran ibu, ibu pasti melihat ketika ada suami dan istri, ya, bahagia, pegangan tangan, ketawa orang itu, kupastikan ibu sedih. enggak Dok. Karena saya single mom udah 16 tahun, jadi waktu saya tuh Boleh, nggak ada untuk ngepoin orang. Kadang siap. Sekarang ku tanya sama ibu, ibu merasa pasti 16 tahun ini berat atau enak hidupnya? ya tahun-tahun pertama sih ya menjalankan itu sendiri ya berat. 1 sampai 3 Bagus. tahun. Sekarang udah Anak nggak berat lagi ya? Bismillah udah nggak berat lagi, nggak seberat Mantap. dulu, berat masih berat tapi nggak separah yang anak-anak masih kecil-kecil Aceh gitu. normal lah ya, normal, normal lah ya. Nah, saya bilang normal juga. Ya Bismillah aja lah, normal lah kita kayak itu lah. Wajar lah, wajar ya. Iya wajar lah. Berarti Namanya ada hidup satu pasti lagi. Ada satu ini yang belum lagi aku sebut nih. apa Dok? Namanya ibu pasti punya keinginan di otaknya. Ibu mau apa? Saya hanya ingin bahagia walaupun mau punya suami nggak punya suami bahagia. Nah, kayak mana caranya? Ibu tahu? Itu nggak tahu Dok. Ah, makanya ibu stres. Ibu pengen bahagia, tapi nggak tahu gimana lagi aku bisa bahagia. Itu akan membuat dopamin ibu turun di otak. Karena Hmm, ada keinginan yang mungkin secara perhitungan pun ibu udah hitung-hitungan, nggak mungkin lagi aku bahagia. ya bahagia kan bukan berarti kita harus punya pasangan, Ya nggak harus punya bukan, makanya aku bilang sekarang ibu tahu nggak gimana cara supaya bahagia. nggak tahu sih, Lihat, nggak ngerti saya. oke, saya jelasin. Ketika ibu pengen bahagia, maka ibu akan buka TikTok. Maka dari TikTok ibu bisa lihat orang-orang bahagia, benar ya? Ada yang bahagia, ada yang curhat juga bermacam-macam sih kalau di TikTok tuh saya lihat. Yang pasti yang bahagia masuk nggak sama ibu? Ada masuk. Menurut ibu, ibu setuju sama yang di situ bahwa bahagia itu cocok kayak yang di TikTok ibu lihat itu? Belum tentu. Karena versi Ada yang bahagia ibu mereka tengok, ada yang ibu tengok versi bahagianya dia sama kayak ibu, single mom. belum nampak saya. Ya Nah, mungkin makanya versi ibu orang itu. bingung. Makanya saya bilang, TikTok ini bisa jadi sumber penyakit. Kalau Ah, kita punya harapan, tapi yang muncul di TikTok kita berbeda jauh dari keadaan kita. hmm. Itu buat ibu akhirnya jadinya apa? Ketergantungan, candu dia. Tapi nggak tahu gimana. Kenapa saya begini? Tapi saya kan sibuk juga Dok. Saya kan marketing sih ini, marketing Siap. properti. Kadang Sebenarnya mungkin kalau ibu dapat banyak uang, banyak kali, pasti ibu sehat sebenarnya. dokter tahu. Loh, aku bukan tahu karena aku jago ya. Tapi karena gambar otak itu loh, yang sering saya tunjukin gambar otak. Di otak itu ada memori, Bu. Iya Di ya otak Dok. itu ada keinginan, Bu. Mana ada manusia nggak suka duit, betul? Iya bener. Uang itu adalah salah satu materi zat
yang Mm-mm. kalau dia ada, semua pasti senang dah. Iya pastilah dok. Itu. Tapi kan nggak mungkin kita berharap sama uang terus. Benar. Karena kalau yang jadi tujuan utama kita adalah uang, kita pasti jadi stres sendiri. Iya benar ya dok. Nah, ibu masih dalam posisi belum paham dengan cara kerja otak ini. Hmm. Hati-hati dengan keinginan. Contoh, kalau saya tanya, pasti ibu berpikir masa depan itu ditentukan oleh uang tabungan. Ya lebih kurang seperti itu juga. Iya. Makanya ibu Oh, stres. iya, benar memang, dokter dia tahu semua. Memang saya punya keinginan dan impian dok. Saya tua mau punya Tabungan begini, ada. saya hidup sendiri, tabungan. Ya maksud saya kan kalau kategori ya ini belum belum mencukupi. Aduh kayak mana ya dengan usia begini akan pasti gitu. Yes. Terus Maka, pekerjaan, komplainan customer. ya gimana ya? Mm. Jadi, ya penyadarannya gampang lah bu sama ibu. Udah ibu bersyukurlah. Aku taunya banyak uang ibu. Tapi ya udah kalau nanti mau ibu pribadi lebih bagus. Saya cuma mau bilang, Amin, amin. kalau ibu sekarang bisa menyadari bahwa uang tidak bisa melakukan apapun melebihi kuasa Tuhan, ibu pasti sembuh. Amin, amin. Ibu harus punya pengakuan benar-benar sama Tuhan bahwa bukan uang yang bisa menentukan hidup kita. Terus apa dok? Ya Tuhan lah. Amin. Ya Tuhan iya juga dok. Tapi kita kan perlu materi. Tarik napas dulu ibu, tarik napas. Ada napasnya nggak? Ada. Bisa ibu beli? Nggak bisa dok. Jadi dari siapa napas ibu? Dari sang pencipta dok. Bisa ibu beli? Nggak bisa dok. Kalau Jadi dari mana bukan hidup ibu? dari yang maha pencipta Kalau gitu alam masa depan semesta. ibu mau hidup kan? Iya. Kalaupun uang ibu banyak, tapi ibu mati di masa depan, itu apa uang ibu kan? Iya juga ya dok. Ini Dok, di saya otak ini. konsultasi sama dokter kok pelan-pelan lambung saya enak perut saya dok. Ya Ya Allah. iyalah, ya iyalah. Itu yang saya bilang tadi, bahwa penyakit itu nggak ada obatnya kecuali penyadaran di otaknya akan Tuhan Sang Pencipta. Dan satu hal yang pasti bu, saya pelajari, otak manusia nggak kenal agama loh. Dia cuma perlu diperkenalkan dengan Sang Penciptanya. Entah agama apapun kita boleh beda agama. Tapi sama-sama kita harus mengakui masing-masing menurut Tuhan yang kita percaya di otak kita masing-masing. Tapi memang iya lah ya dok ya mungkin juga kadang kalau namanya saya ini kan termasuk pebisnis lah. Jika kita punya income, menurut saya agak menipis tuh saya harus Stres kan? saya harus begini, stres ya harus Ya. begini, harus capai target begini, harus begini. Yes. Karena Berarti ibu belum sampai pada penyadaran bahwa hidup ibu itu hanya dari Tuhan. Ibu belum sadar sampai ke situ. Jadi kalau kita ngobrol lama, siapapun ngobrol lama sama saya, lama-lama sadar dia. Ya juga ya, bisa hidup itu benar-benar hanya karena Tuhan gitu loh. Kan saya bilang tadi, ibu boleh kumpulkan harta tabungan, tapi kalau di masa depan ibu nggak punya hidup, ngapain dikumpulin tabungannya? berarti kita hidup tuh nggak usah terlalu dipikirkan, di jalannya aja gitu ya dok. Sebenarnya yang harus kita lakukan adalah kita pikirkan Sang Pencipta kita, supaya kita jangan jadi manusia durhaka. Iya paham. Nangkap nggak? Paham. Iya, kita nerima aja, kita terima napas, tapi nggak pernah bilang terima kasih. Udah berapa sih bilang terima kasih sama Tuhan kita?
Iya, memang kadang saya nggak munafik juga jadi manusia, Dok. Kadang saya Ya, sebagai muslim juga lalai dalam beribadah. saking Yang harusnya sibuknya kerja. iya, kadang 5 waktu, bisanya sampai tiga, tiga, tiga waktu aja, yang Minta duanya diskon. bolong, ada diskonnya. Kadang mikirnya, asik ah, Lalu, lihat Bu, Ibu seperti kan kerjanya di marketing ya. mm-mm. Ibu akan berhubungan dengan orang-orang kaya. Iya. Tahu Kadang itu kenapa saya sebut orang kaya? customer-customer itu juga buat stres saya juga. Iya itu ku maksud. Itu orang-orang kaya itu yang merasa kaya karena uangnya Hmm, banyak. Itu tidak mungkin bisa menyadari itu semua milik Tuhan uangnya. hmm, Sehingga pemikiran mereka akan masuk sama ibu. Karena apa? Karena ibu akan berusaha memasukkan ibu ke mereka supaya mereka mau jadi kliennya ibu. Ibu bujuk-bujuk mereka, masuklah Pak. Nah ini Mas kalau masuk nanti bagus di sini Pak, bunganya bagus Pak, iya kan? Aduh, dokter. soalnya soalnya aku udah pernah jadi orang kaya, aku udah pernah juga miskin, so I know. Dan di titik ini aku menyadari Bu, ternyata Hmm, mau aku kaya, mau aku lagi miskin, semuanya harusnya aku tetap sadar. Hidupku ditentukan hanya Tuhan. hmm, Maka aku siap. bisa nggak kena asam lambung. Iya, Dok. Saya udah lama nggak minum obat Bu. Obatku di dalam laciku. Kusimpani semua situ. Hmm, Saya nggak pernah sentuh lagi. berarti Maka intinya kalau kita pasien selalu datang, iya, selalu bersyukur sama Tuhan. bersyukur, Itulah obatnya. bersyukur, jangan terlalu Bersyukurlah untuk banyak jangan, berpikir jangan, tentang dunia, ya, Dok, ya. jangan. Jangan menggantungkan hidup kepada apa yang ada di dunia. Nggak pantas. Tapi Kita itu memang pantas menggantungkan hidup sama Tuhan, benar ya? kadang ya kerjaan ini, aduh ini belum diantar berkas customer, aduh ini. Iya. Jadi stres mungkin ya. Ya, terkumpul semua tuh, Bu. Ngumpul Iya. tuh, ngumpul. Nanti kadang customer komplain, Bu, ini kok belum masuk airnya, kok belum masuk listriknya, aduh ini belum kok Bu, kenapa Iya, KPR-nya belum ini, jadi saya, jangan Ibu bilang di sini nanti nanti lari semua klien Ibu. Ini kan live. Ibu kalau mau apa curhat nanti editor, pribadi. Bu editor dong. Ibu nggak sadar. Jangan di sini. Itu rahasia kita aja. Nanti lari uang Ibu. Ibu kan perlu uang. Jadi Ibu perlu konsultasi pribadi kalau mau sembuh Tapi saya nggak pernah supaya memarahi customer, mungkin karena saya memendam sendiri, namanya kita punya Bu, klien, kita ya mesti betul. Ibu memang nggak boleh selalu marahin tersenyum, customer. Iya, memang nggak harus boleh karena kalau Ibu marahin lari customernya. jadi selalu perfect di hadapan customer ya. Iya, makanya aku bilang jangan Ibu bahas di sini customer Ibu. Jangan, jangan Bu, bahaya nanti lari. Tapi percayalah, kalau Ibu udah berobat sama saya, ya, mindset Ibu, Siap, Ibu kayaknya tinggal mengontrol customer karena Ibu udah paham, tapi Ibu tetap bisa iya, menjaga otak Ibu tetap waras. iya, amin, amin. Terus Dok, olahraga, misalnya kalau saya Yang Ibu nggak ada suka waktu, lah, misal, Ibu suka. ya eh, se- kalau misalnya kayak nge-gym itu saya suka, cuma nggak ada waktu. Cuma yang saya Oke. bisa sesempatnya aja cuma jalan pagi, kira-kira boleh nggak Dok? Bagus nggak untuk kita? Kalau hanya Dengan, sesempatnya, oke, tapi heeh, Ibu nggak punya rasa suka dengan olahraga itu heeh. sia-sia dilakukan. Sia-sia. Oh, oh berarti saya olahraga yang saya memang saya senang ya Dok. Yes. Oh, oke oke. Sebetulnya saya tuh senangnya berenang, berbaur di air. Cuma karena nggak ada waktu memfokuskan untuk ke sana, harus on time betul-betul waktunya maksimal. Jadi ya sesempatnya jalan pagi. Berarti ya Ya, harus diusahakan yang mana saya ya. seneng ya. Yes. Ya, Dok. Itu dia. Yang mana buat senang, ya. Terima kasih nih kayaknya Siap, Bu apa ini. stamina saya mulai belum
sedikit aja dari dokter udah kayak udah nggak lemes lagi, Dok. Siap, Thank you, terima Dok. kasih Bu. Terima Ya, kasih. Baik Ibu Eni, sehat makasih ya, selalu ya. Dokter. Iya Ya, Ibu Eni. nomornya udah saya Iya Ibu, simpan. sama-sama. Terima kasih Bu. Malam, Dok. Iya Bu, selamat malam. Oke, kalau gitu. Jadi kita close lah dulu malam ini ya. Ingat ya, yang sakit follow YouTubeku ini. Tutup dulu TikToknya. Follow YouTube aku aja. Jangan main TikTok ya. Yang mau konsultasi pribadi langsung ke nomor aku ini. Ya. Penjelasannya adalah kalau kita buka TikTok, segala hal bisa masuk ke otak kita. Segala hal ini bisa nggak ada saringannya. Itu akan membuat kita menjadi pengen, menginginkan segala sesuatu yang ada di TikTok. Tapi kalau nggak bisa tercapai yang kita inginkan, ini jadi stres. Kalau kemudian itu adalah hal-hal yang buruk yang kita lihat di TikTok, maka akan masuk ke otak kita. Kalau termemori hal-hal yang buruk di otak kita, maka otak kita akan berada dalam posisi siaga. Dia akan bersiap-siap, berjaga-jaga, supaya jangan terjadi seperti yang buruk yang dia lihat di TikTok tadi. Jadi, kalau mau sehat kita, ikuti aja YouTubeku ini di Adulam Ministry, tonton dari pagi sampai malam kalau sakit. Kalau udah sembuh, silakan lakukan apapun lagi. Tapi kalau kita mau secara pribadi konsultasi supaya bisa tahu apa masalah-masalah dalam pikiran kita, karena nggak ada yang tahu, bahkan diri sendiri pun nggak bisa tahu. Saya bantu kasih tahu. Boleh hubungi ke nomor ini, konsultasinya pribadi, tapi itu bayar. Tapi kalaupun kita punya kendala di uang, kapan aku live, langsung request naik live-nya di TikTok ini. Supaya kita ngobrol di TikTok. Supaya apa? Live. Supaya ada manfaatnya. Minimal nanti ini bisa jadi pelajaran bagi orang banyak. Supaya banyak orang bisa sembuh. Oke? Selamat malam kita semuanya. Tuhan memberkati. Bye.